Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya insya Allah kita semua dapat terus diberikan kesehatan. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami betapa besar pengaruh media massa dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita disuguhi beragam berita, mulai dari layar ponsel kita, kemudian televisi hingga surat kabar. Nah, media juga telah menjadi sumber utama informasi yang membentuk cara pandang kita terhadap dunia. Namun, di balik kekuatan besar media itu tersimpan pula tanggung jawab yang besar tentunya. Media juga bukan hanya sekedar tempat menyampaikan informasi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap berita yang diterbitkan memenuhi standar kebenaran, akurasi, keberimbangan, dan juga keadilan. Inilah mengapa kode etik jurnalistik disusun untuk menjadi rambu-rambu moral dan profesional bagi para pekerja media dalam menjalankan tugasnya. Namun sayangnya dalam praktiknya tidak semua media mematuhi kode etik ini. Bahkan ada sebagian yang justru mempermainkan berita demi kepentingan tertentu, mengabaikan dan juga mengabaikan prinsip dasar jurnalistik. Nah, kasus-kasus seperti ini bukan hanya mencederai individu yang diberitakan, tetapi juga perlahan-lahan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap media secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan membahas pelanggaran kode etik jurnalistik pada berita surat kabar siasat kota terhadap ketua RT dan ketua RW di Jatinegara. Oke, baik. Di era saat ini perkembangan dunia sangat-sangat cepat, termasuk dalam bidang media massa. Media massa juga menjadi salah satu instrumen penting dalam kehidupan sosial kita. Seiring dengan berkembangnya teknologi, akses terhadap informasi menjadi sangat mudah melalui media cetak maupun daring. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan besar khususnya terkait kualitas pemberitaan. Untuk menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap media, keberadaan kode etik jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers menjadi sangat penting tentunya. Dan kode etik jurnalistik memuat prinsip-prinsip mendasar yang harus dipatuhi oleh wartawan atau jurnalis, seperti yang pertama yaitu menyajikan berita secara akurat dan berimbang. Artinya, wartawan harus mengedepankan kebenaran. Informasi yang disampaikan juga harus berdasarkan fakta yang valid, diverifikasi, dan tidak memihak. Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa tersebut wajib diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi, sebuah klarifikasi sehingga pemberitaan tidak berat sebelah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak mencampuri fakta dengan opini yang menghakimi. Nah, dalam pemberitaan tentunya fakta harus disampaikan apa adanya, tanpa dibumbui dengan opini pribadi dari wartawan atau jurnalis tersebut. Jikapun ada interpretasi atau analisis, harus dipisahkan dengan jelas dari berita fakta. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat tidak menerima informasi yang bias ataupun manipulatif. Kemudian yang ketiga yaitu menghormati hak privasi dan nama baik individu. Wartawan harus berhati-hati dalam memberitakan hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang. Jangan sampai pemberitaan melanggar privasi ataupun merusak reputasi seseorang tanpa dasar yang kuat. Prinsip ini melindungi individu yang diberitakan dari dampak negatif pemberitaan yang tidak bertanggung jawab.
Kemudian tapi sayangnya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik masih sering terjadi. Salah satu contoh nyata yang saya analisis di sini adalah pemberitaan dari surat kabar siasat kota yang menuduh ketua RW dan ketua RT di Jatinegara melakukan pemerasan tanpa konfirmasi yang memadai. Lebih parahnya lagi, media ini ternyata belum terdaftar di Dewan Pers, sehingga kredibilitas dan standar kerjanya sangat dipertanyakan. Baik, kasus ini berawal dari berita portal beritabuana.co pada 9 November 2024. Berita ini mengangkat konflik antara ketua RW dan ketua RT di perumahan Taman Jatinegara, Jakarta Timur, dengan sebuah media cetak bernama Siasat Kota. Media tersebut menuduh para ketua lingkungan ini melakukan pemerasan terhadap warga terkait kompensasi pembangunan perumahan. Nah, permasalahannya juga semakin kompleks karena surat kabar siasat kota diketahui tidak terdaftar di Dewan Pers dan dalam pemberitaannya tidak melakukan konfirmasi kepada pihak yang diberitakan. Kemudian situasi ini juga mendorong warga untuk menempuh jalur hukum yang gunanya untuk mempertahankan nama baik mereka. Nah, dalam kasus ini saya menemukan beberapa pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Yang pertama yaitu media tersebut melanggar pasal 1 kode etik jurnalistik yang berbunyi wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Dalam kasus ini wartawan tidak melakukan konfirmasi kepada para pihak, yaitu ketua RW dan ketua RT tersebut sebelum memuat berita, sehingga berita menjadi tidak berimbang dan berpotensi menimbulkan fitnah. Kemudian yang kedua, pelanggaran kedua yaitu pemberitaan menunjukkan ketidakakuratan informasi, di mana hal ini terlihat dari inkonsistensi angka dalam berita, yakni antara 3 miliar pada judul dan 1,2 miliar di dalam isi berita. Nah, terlihat ketidakakuratan ini melanggar prinsip kejelasan fakta sebagaimana diatur dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan wartawan untuk menyajikan berita secara akurat dan tidak mencampur adukan fakta dan opini. Kemudian yang ketiga, fakta bahwa surat kabar siasat kota tidak terdaftar di Dewan Pers juga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip profesionalisme pers. Nah, media massa yang tidak terverifikasi berisiko mengabaikan standar etik dan akurasi sehingga mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Dalam kode etik jurnalistik, profesionalisme wartawan diatur dalam pasal 2 yang mengharuskan wartawan untuk menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Nah, dengan demikian, berita dari siasat kota bukan hanya tidak memenuhi kaidah jurnalistik, tetapi juga menciderai hak warga untuk mendapatkan pemberitaan yang adil. Untuk itu terdapat beberapa saran atau cara untuk mencegah kasus yang serupa. Yang pertama yaitu konfirmasi wajib dilakukan. Sebelum mempublikasi tuduhan, wartawan atau jurnalis harus memastikan informasi dari semua pihak terkait untuk menjaga keberimbangan. Kemudian yang kedua, akurasi data dan angka. Informasi terutama yang sensitif seperti jumlah uang pada kasus seperti yang ada pada kasus ini, yaitu jumlah uang itu harus disampaikan konsisten dan juga tentunya harus akurat.
Dan yang ketiga yaitu verifikasi media ke Dewan Pers. Semua media massa harus terdaftar di Dewan Pers untuk memastikan mereka tunduk pada regulasi jurnalistik yang resmi. Nah, pada ketiga cara ini penting untuk mengembalikan fungsi media sebagai pilar demokrasi yang kredibel dan bertanggung jawab. Baik, dari kasus pemberitaan siasat kota dapat kita lihat bahwa pelanggaran kode etik jurnalistik terutama terkait prinsip keberimbangan dan konfirmasi sangat nyata terjadi. Pelanggaran ini bukan hanya merugikan individu yang diberitakan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap media. Nah, untuk itu, konsistensi dalam penerapan kode etik jurnalistik sangat penting. Wartawan atau jurnalis perlu memperkuat prosedur editorial dan secara rutin mengikuti pelatihan etika jurnalistik agar berita yang dihasilkan itu selalu akurat, berimbang, dan juga tentunya adil. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.